Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, berjumpa lagi dalam saat teduh GBDI Mahanaim Tegal. Saya percaya di awal tahun 2021 ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saya berdoa dan saya berharap apapun dan dimanapun saudara berada, tangan kasih-Nya selalu tertumpang atas hidup saudara, atas pekerjaan saudara, atas keluarga saudara, dan apapun yang saudara kerjakan kiranya diberkati oleh Tuhan. Mengawali saat teduh kita pada hari ini, saya sejenak mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami bisa bernafas dan hidup sampai hari ini, semua hanya oleh karena kemurahan-Mu. Saatnya tiba kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Mari urapi kami, biarlah kebenaran firman-Mu itu menghidupkan jiwa kami. Kami siapkan hati kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Allah pada hari ini kita ambil dari kitab Lukas, pasal yang keempat, pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Lukas pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di tahun baru 2021 ini ada banyak agenda yang sedang saudara buat. Ada banyak cara-cara baru yang sedang saudara siapkan. Ada impian-impian yang sedang saudara bangun untuk saudara raih di tahun 2021 ini. Barangkali saudara sudah mempersiapkan strategi-strategi yang baru. Saudara telah mempersiapkan modal yang baru. Bahkan ada di antara saudara yang sedang mempersiapkan usaha yang baru. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kita lakukan, semua persiapan yang sedang kita kerjakan, semuanya itu adalah baik adanya. Dan memang demikianlah kita harus memulai hari-hari kita di tahun 2021 ini. Tetapi pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa ada satu kunci yang terbesar dalam kita meraih keberhasilan, yaitu sikap kita. Pengetahuan, kepandaian, skill, pengalaman itu baik untuk mencapai keberhasilan. Tetapi di atas semua pengetahuan, di atas semua kepandaian, di atas semua skill, di atas semua pengalaman yang kita miliki, maka yang menentukan keberhasilan itu adalah sikap kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang new attitude. Attitude yang baru. Di tahun yang baru ini mari kita mulai dengan attitude yang baru. Kita mulai sikap yang baru. Karena sikap kita inilah yang akan menjadi penentu dalam keberhasilan kita melakukan apapun dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadarilah bahwa sikap kita itu akan menentukan tindakan-tindakan kita. Nah, tindakan-tindakan kita itu akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Nah, hasil yang kita dapatkan itu yang akan membangun masa depan kita. Jadi kalau kita ingin membangun masa depan yang baik, maka kita harus mulai dengan sikap yang baik. Kalau kita ingin meraih keberhasilan di masa depan, maka kita harus mengawali dengan attitude yang baru. Banyak orang gagal dalam dunia ini bukan karena kurangnya kepandaian, bukan karena minimnya pengalaman, tetapi karena memiliki attitude yang buruk.
Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama new attitude. Attitude yang baru yang perlu kita kembangkan di tahun 2021 ini. Di tengah-tengah pandemi kita butuh sikap yang baru. Sehingga kita tidak lagi mengalami kegagalan, tetapi kita bisa meraih keberhasilan. Dan attitude yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah bagaimana menyikapi kegagalan. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bahwa Petrus dan kawan-kawannya sedang mengalami kegagalan. Sepanjang malam mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jala mereka kosong. Tidak ada satu ekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Jangankan kakap, ikan kecil pun mereka tidak berhasil untuk menangkapnya. Benar-benar mereka sedang mengalami kegagalan. Orang bilang Petrus sedang gatot, gagal total. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah fakta dari sebuah kehidupan. Dalam menjalankan usaha, kita tidak selalu mendapatkan keberhasilan. Kadang-kadang ada kegagalan yang kita alami. Bahkan mungkin kebangkrutan. Kita tidak mendapatkan hasil. Jangankan untung, kita justru mengalami buntung. Saudaraku, semua modal habis tak tersisa. Satu-satunya yang tersisa adalah hutang yang harus dilunasinya. Tetapi puji Tuhan, karena Alkitab bukan saja menceritakan tentang kegagalan, tetapi Alkitab juga memberikan solusi. Alkitab juga memberikan cara bagaimana kita menyikapi kegagalan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu saya ajak saudara perhatikan kembali ayat-ayat yang sudah kita baca, dan marilah kita belajar dari Petrus dan kawan-kawan bagaimana kita mendapatkan new attitude. Attitude yang baru dalam menyikapi kegagalan. Yang pertama, lupakan kegagalan masa lalu dan raihlah kesempatan yang baru. Jadi kita tidak dapat menghindari kegagalan. Kita tidak dapat memungkiri terjadinya kesalahan. Semuanya itu mungkin terjadi dalam apapun yang kita upayakan. Tetapi marilah kita belajar bersama-sama. Melupakan kegagalan masa lalu dan meraih kesempatan yang baru. Petrus ketika ditanya oleh Tuhan, dia berkata, Tuhan, sepanjang malam kami bekerja keras dan aku tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus bilang, lebarkan jalamu sekali lagi. Saudara-saudaraku, selalu ada kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan buat kita. Lalu ada kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Itulah sebabnya mari kita belajar bersungguh-sungguh untuk kita tidak terpuruk dengan kegagalan, untuk kita tidak meratapi dengan kegagalan-kegagalan masa lalu. Tuhan selalu menyediakan kesempatan yang baru. Oleh karena itu lupakan semua kegagalan masa lalu dan raihlah kesempatan yang baru. Sikap seorang pemenang adalah melihat kegagalan bukan akhir dari keberhasilan. Seorang pemenang itu selalu percaya bahwa selalu ada kesempatan yang baru yang dibukakan oleh Tuhan. Barangkali hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami kegagalan. Usaha yang engkau kerjakan hancur berantakan. Bisnis yang engkau bangun tiba-tiba hancur, tidak menyisakan apa-apa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lupakan kegagalan masa lalu dan raihlah kesempatan yang baru. Jangan takut untuk memulai lagi. Bangkitlah dan mulailah kembali. Jangan bersedih dengan kegagalan yang terjadi. Jangan terpuruk dengan kegagalan masa lalu. Ingatlah, kegagalanmu di masa lalu tidak menentukan keberhasilanmu di masa yang akan datang. Percayalah, di tengah-tengah kegagalan masa lalu, raihlah kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan bagimu. Yang kedua, kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Saudara-saudaraku, tidak ada orang yang hidupnya
sepanjang hidupnya selalu gagal. Ada kegagalan, ya benar. Ada kegagalan, itu mungkin terjadi. Tetapi sadarilah bahwa kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Petrus dan kawan-kawan memang gagal. Tetapi dari kegagalannya itulah dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting bukan berapa kali engkau gagal, tetapi berapa kali engkau bangkit setelah mengalami kegagalan. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah dengan kegagalan. Orang-orang yang punya attitude yang baru, mereka menyadari bahwa jalan menuju keberhasilan itu adalah kegagalan. Mereka tidak pernah berhenti dengan kegagalan-kegagalan yang mereka alami, karena mereka percaya ada keberhasilan yang akan terjadi di balik kegagalan yang mereka alami. Dan yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, bagaimana menyikapi kegagalan. Perhatikan bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, kegagalan adalah kesempatan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara-saudaraku, kalau Petrus nggak gagal pada malam hari itu, kalau mereka benar-benar tidak mengalami kekosongan, maka mereka tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Tapi justru kegagalan yang mereka alami, kerja keras yang seolah-olah sia-sia, segala upaya yang mereka terbuang dengan percuma. Tapi justru di dalam kegagalan itulah kesempatan mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Petrus bicara, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Ketika Petrus menebarkan jalanya, maka mereka mendapat sejumlah besar ikan. Haleluya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk kita memiliki new attitude. Kita memiliki sikap yang baru. Sekali lagi, bahwa kegagalan bukan akhir dari keberhasilan. Kegagalan adalah kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab itu bangkitlah dari kegagalanmu, raihlah kembali mimpi-mimpimu, kejar semua cita-citamu. Percayalah, di balik kegagalan selalu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah tahun 2021 adalah tahun mujizat yang akan saudara alami. Kegagalanmu di tahun 2020 bukanlah akhir dari hidupmu, tetapi di tahun baru 2021 adalah kesempatan-kesempatan yang baru untuk engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Inilah waktunya untuk engkau mengalami mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Sebab itu milikilah attitude yang baru. Pandang kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kegagalan adalah kesempatan untuk engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kegagalan-kegagalan yang kami alami bukan akhir dari hidup ini. Tapi kami percaya kegagalan-kegagalan yang kami alami selalu memiliki kesempatan-kesempatan yang baru. Kegagalan-kegagalan yang terjadi adalah sarana untuk kami boleh meraih keberhasilan. Dan lebih daripada itu, kegagalan adalah kesempatan untuk menyatakan kuasa-Mu. Kami menantikan kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kegagalan yang kami alami, dalam setiap kelemahan yang terjadi. Kami boleh melihat dan mengalami kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan setiap hati yang mendengarkannya. Berikan semangat yang baru kepada orang yang menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya menjadi informasi, tapi biarlah firman-Mu mentransformasi hidup kami. Memiliki attitude yang baru, memiliki sikap yang baru, memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.